Proses terjadinya kehamilan. Awal kehidupan manusia di dunia ini tentu bermula dari rahim seorang bunda. Fase ini sering kita kenal sebagai kehamilan. Proses kehamilan sendiri merupakan kejadian yang begitu menakjubkan, bahkan sampai takjubnya banyak di antara bunda yang terharu apabila mengingat momen kehamilan tersebut. Namun, tahukah bunda, sebenarnya bagaimana ya proses kehamilan itu terjadi? Nah, pada edisi kali ini akan disampaikan proses terjadinya kehamilan lengkap dari fase pembuahan sampai janin terbentuk. Yaitu yang pertama adalah sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma sel telur diproduksi oleh induk telur. Seorang wanita setiap bulan biasanya melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovaria. Proses ini disebut ovulasi sel telur. Rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan, sehingga pada waktu sel sperma harus membuahi sel telur agar menjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu melepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Kedua adalah terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai organisme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi akan merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur, yaitu tantangan yang pertama adalah lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu adalah lendir serviks yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim. Kemudian di tuba Fallopi untuk mencapai sel telur, perjalanan sperma belum selesai. Walaupun sudah bertemu dengan sel telur, satu sel telur mungkin bisa didekatin oleh ratusan sperma. Namun, hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur, sampai instan, sel telur bahkan membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. Ketiga adalah setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri materi genetik antara sperma dan sel telur, kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi bunda ditentukan dari sini. Jika sperma berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi bunda akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi bunda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan berjumlah sekitar 100 sel akan membentuk gundalan yang disebut dengan plastokista. Plastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim. Dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, plastokista akan menempel pada dinding rahim, yang kemudian akan bertemu menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu, sampai bunda menyadari bahwa bunda sedang hamil, dan tes kehamilan juga di hari yang sama. Selanjutnya, janin akan berkembang dan terus berkembang. You don't even